Inilah perjalanan sebenarnya keluar dari kematian. Jadi kalau kita mau melihat perjalanan ini, maka jelas sekali ya ketika bangsa Israel berada di Mesir, itu adalah orang-orang yang berada di dalam dunia, mereka berada di dalam kematian. Mereka tidak bisa lepas dari perbudakan, namun kemudian Allah membawa mereka keluar melalui kematian anak domba. Setelah itu mereka disatukan di dalam baptisan bersama-sama dengan Musa ketika mereka berada di dalam Laut Merah itu, mereka dibaptis menjadi satu sama seperti ketika Yesus mati membawa kita keluar bersama-sama dengan dia lalu masuk ke dalam baptisan kematiannya. Kita harus menerima baptisan kematian ini. Tetapi kemudian Allah tidak langsung membawa mereka setelah kematian ini langsung menuju Kanaan. Tidak. Tetapi Allah membawa mereka ke tempat di mana Allah berada, yaitu Gunung Sinai. Tempat di mana Allah berada, di mana mereka dibawa ke dalam fellowship, ke dalam kesatuan dengan Allah. Jadi sekali lagi, ini merupakan gambaran relationship, gambaran di mana mereka dibawa dari dunia, masuk dalam kematian, dan ke tempat di mana Allah berada, yaitu di dalam sorga. Dan kita tahu Allah berada dalam sorga. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah perjalanan kita ketika orang percaya itu menerima kematian Kristus, mereka ditempatkan bersama-sama dengan Allah di dalam relationship, satu kesatuan dengan Allah di sorga. Untuk apa? Menerima hukum-hukum Allah. Jadi mereka menerima hukum-hukum Allah di sini. Mereka menerima ketetapan-ketetapan Allah. Sekali lagi saya tekankan bahwa mereka bukan dimatikan dulu dalam dunia ini, ya, bukan seperti agama Kristen mengajarkan, berbeda sekali dengan agama Kristen ajarkan. Agama Kristen mengajarkan bahwa kita akan bertemu dengan Allah kalau kita sudah mati jasmani. Kita mati jasmani, maka ketika kita mati, maka kita bertemu dengan Allah, kita pergi ke sorga. Tetapi yang diperlihatkan kepada kita melalui gambaran bangsa Israel tidak mati jasmani. Justru mereka mati secara spiritual. Mereka tadinya berada di dalam kematian, sekarang mereka mati terhadap kematian itu. Mereka mati terhadap dunia, mereka mati terhadap dosa, mereka mati terhadap hukum-hukum elemen-elemen dunia. Itu kematian daripada orang percaya. Jadi orang percaya itu tidak dilihat kematian jasmaninya. Selama kita percaya akan apa yang diajarkan oleh agama Kristen bahwa kita harus mati jasmani dulu baru bisa bertemu dengan Allah, maka berarti selama kita hidup kita tidak pernah menyembah Allah. Walaupun agama Kristen menyembah Allah, mereka tidak pernah bertemu dengan Allah karena ajarannya sendiri mengajarkan bahwa mereka akan bertemu dengan Allah kalau mereka sudah mati jasmani. Kenyataan sekali lagi saya katakan gambarannya tidaklah demikian. Gambarannya justru memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah memberikan kehidupan kepada bangsa Israel. Mereka keluar dari kematian itu sendiri selagi mereka masih hidup. Selagi mereka masih berada di dalam tubuh jasmani pada waktu itu. Jadi keselamatan itu diberikan kepada kita selagi kita berada di dalam tubuh jasmani ini. Mereka keluar, namun kemudian mereka harus menerima baptisan itu. Kita pun tidak punya pilihan lain selain menerima baptisan itu. Suka atau tidak suka, atau kalau kita memang keluar dari kematian, maka kita bukanlah milik diri kita sendiri. Tetapi kita adalah milik Allah yang membawa kita ke dalam perjalanan anaknya, yang memperlihatkan kepada kita bagaimana Israel Ismail itu menjadi kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, persekutuan ini sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai sama seperti bangsa Israel menolak masuk dalam fellowship itu, dan kita orang yang sudah percaya tidak mengetahui bahwa ternyata setelah kita dibawa keluar dari dunia ini, Allah membawa kita ke dalam fellowship. Allah membawa kita langsung ke sorga. Ya, bukan Allah membiarkan kita hidup di dalam dunia ini dengan tidak pengetahuan dan apa-apa. Tetapi justru Allah membawa kita masuk ke dalam relationship dengan Dia, ke dalam kasih karunia-Nya, ke dalam hubungan dengan Allah, maka kemudian Dia memberikan kepada kita hukum-hukum. Kalau menurut saya hukum-hukum inilah kasih karunia. Inilah batasan-batasan kehidupan yang baru. Karena itulah Kristus. Karena hukum memang begitu. Hukum itu adalah suatu batasan-batasan di mana kita akan berada di dalam suatu ruang lingkup kehidupan. Disinilah dia memperlihatkan kepada bangsa Israel, begitulah perjalanan mereka. Ya. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, ini gambarannya. Zaman sekarang, banyak sekali orang menjabarkan jalan itu, dan mereka tidak mengetahui, inilah gambarnya. Sama seperti kita bahas minggu lalu, banyak orang merayakan Paskah, dan mereka tidak melihat gambarnya. Mereka rayakan Paskah menurut versi mereka.
Sama seperti zaman sekarang orang berkata bahwa akulah jalan. Yesus berkata akulah jalan, lalu mereka jabarkan jalan itu begini, jalan itu begini, jalan itu begini. Padahal mereka tidak merefer kepada perjalanan yang Allah sudah bawa mereka. Akulah jalan, kamu harus percaya kepada Yesus untuk sampai kepada Bapa, karena dialah jalan, dan ketika engkau mati, maka engkau akan bersama-sama dengan Bapa. Itu khotbah-khotbah orang Kristen, orang-orang beragama Kristen. Sementara Allah perlihatkan, sekali lagi saya harus ulangi sedikit, ketika dia berkata bagaimana perjalanan mereka, dia tidak menunggu mereka mati jasmani baru mereka mengikat perjanjian. Mereka tidak menunggu mereka mati jasmani baru bangsa itu diselamatkan. Sejak keluar dari Mesir itu, mereka sudah masuk dalam perjalanan ke tempat di mana Allah berada, di mana dia membuat perjanjian dengan mereka, di mana mereka harus bertemu dengan Allah supaya mereka bisa menerima perintah-perintah, menerima peraturan-peraturan, menerima kehidupan-kehidupan, ruang lingkup keberadaan mereka.